Kenapa kamu terbata-bata gitu? Ya Pak, maaf, mungkin nggak, itu kesalahan saya, fix. Apa? Kesalahan saya saja. Kesalahan? Kesalahan saya. Ya kesalahan kamu pengaruhin semuanya loh. Iya. 3 hari lo punya waktu, jangan ngomong waktunya singkat. Anda punya waktu 3 hari, tidak mendapatkan fakta bahwa ini regulated company, menurut saya sih fatal. Pada Veteran 1, 24 challengers dibagi menjadi 3 kelompok, Nautica, Sagara, dan Biru. Ketiga kelompok diminta untuk menjawab tantangan utama yang ada di PT Pelni, yaitu usulan pengembangan servis kapal penumpang, kapal logistik, dan servis galangan kapal. Setiap kelompok hanya punya 10 menit untuk mempresentasikan ide inovasi mereka. Di tengah ketiga dewan komisioner, sudah hadir Ibu Ani selaku perwakilan dari PT Pelni untuk bersama-sama menilai hasil kerja para challengers di Veteran 1. Apakah setidaknya 1 dari 3 kelompok dapat menjawab pengembangan bisnis PT Pelni ke depannya? Salam diplomat! Kami Nautica siap bikin gebrakan. Blue Ocean, Blue Energy. Dari PT Pelni, kami melihat sumber pemasukan dari PT Pelni terdapat bisnis yang sangat potensial. Terdapat 21 miliar dari bisnis perbengkelan atau maintenance. Pada tahun 2023, docking ini bisa menghasilkan 22 miliar dan pada tahun 2022 itu menghasilkan 14 miliar. Secara digital, kami akan memulai perbaikan dengan konsep 5S. Bisnis model tawaran kami adalah perawatan Nautic Pro 360 Express. Dari hal itu, kita dapat menghasilkan output berupa yang pertama itu ada maintenance kapal. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan kampus yang expert di bidangnya, di mana kami mengajukan investasi dana sebesar 50M dengan breakdown, 35M khusus untuk improvisasi fisikal dan 15M untuk improvisasi digital. Saya belum melihat apa gap analisisnya, SWOT-nya di mana. Kita sebelum investasi harus berhitung benar, bukan gagal terus kita perbaiki. Uang 30 miliar sudah melayang, kita baru mikir kenapa gagal. Nah, ini yang saya melihat kita tidak berangkat dari gap analysis atau SWOT yang ada, sehingga kita tidak boleh salah dalam melangkah melakukan investasi karena uang 50 miliar itu besar dan tidak boleh dan harus kembali. Ini deck apaan menurut saya? Jadi deck yang baik itu ya, harus ada why-nya, harus ada how-nya, dan harus ada what. Siapa yang ngitung-ngitung keuangan siapa? Saya, Pak. Iya, dari mana kamu ilmunya gini? Ini coba saya ngelihat data ini gini doang. Iya, Pak. Dengan 50M dapat tambahan revenue atau tambahan profit berapa? Additional revenue-nya di minimal 35M, Pak. Dari mana itu saya nggak menemukan sama sekali. Ngapain gitu investasi 50 miliar hanya dengan tambahan 1,5, ngapain? Ya, siap. Kamu ke siapapun pasti ditolak. Kamu boleh invest, tetapi hasilnya harus lebih tinggi dari investasinya. Terlalu kekeh dengan asumsi yang ingin disampaikan dan saya masih melihat tidak menjawab pain-nya. Kalau ngomongnya soal harus investasi uang, dipastikan data keuangannya itu betul-betul mateng, reasonnya jelas, dan itu fatal sekali sih saya lihat tadi. Kalau saya sebetulnya lebih ke menyoroti ke teknik presentasi ya, dan pembawaan materi presentasi. Ya harusnya Anda lebih bisa membawa audiens ini untuk memahami pola pikir Anda. Nah itu yang nggak ada di sini. Ya jadi, dan siapa? Ari tadi, kenapa kamu terbata-bata gitu? Ya Pak, maaf, mungkin
Enggak, itu kesalahan saya, fix. Apa? Kesalahan saya saja. Kesalahan? Kesalahan saya. Ya kesalahan kamu pengaruhin semuanya. Iya. Maaf, Pak. Dek. Sakit sih hatinya, terus kayak, ya udahlah. Kami dari tim Sagara siap bikin gebrakan. Seperti yang sudah sebagian besar kita ketahui bahwa Pelni ingin menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara. Dan ini merupakan peluang kesempatan untuk Pelni sendiri, yaitu dari sektor logistik. Ada 3 masalah utama. Yang pertama adalah kesulitan akses logistik bagi customer. Yang kedua, kurangnya promosi. Yang ketiga, adanya stabilitas jadwal, kapal, dan juga muatan. Bagaimana cara Pelni untuk bisa melakukan strategi marketing terutama untuk memaksimalisasi daerah tersebut? Yang pertama adalah sertifikasi halal logistik. Lalu ada promosi layanan dari dan ke area 3TP. Lalu ada kemitraan cold storage container. Dan yang terakhir, kita harus memaksimalkan penggunaan Pelni Traffic. Ketika ini bisa dimaksimalkan oleh solusi yang ditawarkan oleh teman-teman, ini bisa membawa 20% peningkatan revenue. Di Indonesia ini memang problem logistik itu menjadi hal yang utama. Inilah yang kenapa kami ditugaskan juga di tol laut untuk mengurangi disparitas harga. Tetapi tol laut itu kan hanya berfungsi untuk bahan pokok penting. Sementara produk-produk lain itu tidak mendapatkan subsidi. Potensi logistik sangat besar, namun yang harus dihadapi oleh perusahaan pelayaran, satu, bahwa distribusi barang itu saat ini belum berimbang. Kalau menurut saya, adik-adik ini terlalu jumping to conclusion. Apa hubungannya sertifikat halal dengan pengangkutan? Nggak ada hubungan tuh. Tolong kalau bikin usulan, bikin deck, ada research lah sedikit. Sekarang kan gampang. Indonesia itu adalah negara mayoritas muslim terbesar. Itu bisa menjadi branding kalau menurut kami. Itu bisa menjadi strategi marketing bagi Pelni adalah, oh iya ya gitu ya. Belum ada yang campaign seperti itu, tapi Pelni sebagai badan pemerintah, Pelni sangat peduli gitu dengan produk halal. Nggak bisa diterima bahwa kalau pakai sertifikat halal naikin 30%. Bu Ani, ngitungnya tuh dari mana? Dan jangan ngajarin buaya berenang. Pelni ini udah beri berapa tahun, Bu? 72 tahun. 72 tahun. Jadi tolong kalau ngasih masukan, jangan yang begini lah, ini jumping nih. Kalau ngeliat big picture-nya kan kita mau lari ESG ya, blue economy. Tapi malah nggak di-touch, tapi diomongin. Nah sementara sertifikasi halal loncat lagi gitu. Kenapa nggak ada juga touching part yang memang lagi dibutuhkan oleh seluruh dunia lah. Supaya Indonesia kenapa nggak itu juga salah satu yang didepankan. Dari saya anyway, kredit untuk Marcel, Dani, Farhan, dan Hendy. Ya, tadi presentasi Anda berempat kan, tidak sempurna, tapi Anda berempat bisa menyampaikan dengan baik. Dengan kata lain, non kredit buat Niam, Deva, Nasrul, dan Teguh. Oke, dalam presentasi Anda nggak menyampaikan apa-apa, ada 2 orang di tim ini yang nggak ngomong sama sekali. Ya, itu non kredit buat kalian, itu aja. Sudah mengira sih, aku sama Mas Nasrul tuh nggak dapet kebagian buat jawab. Bawa Indonesia, raih unggul. Yes! Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Kami dari Biru berfokus pada brand awareness dan meningkatkan minat penumpang. Dengan bangga kami mengenalkan Voyage. Voyage adalah wajah baru dari Pelni. Dalam mewujudkan program Voyage, perlu adanya perbaikan optimalisasi di 3 pilar utama. Pilar pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah fasilitas. Yang ketiga adalah efisiensi, yang mana ini seiring sejalan dengan customer experience. Kami ingin membuat passenger yang lebih komersil lagi untuk kedepannya. Kita akan memperbagus dari kabin VIP dan kabin suite, lalu kita akan memperbagus lagi dari lounge eksklusifnya, dan terpenting adalah paket pariwisata eksklusif. Untuk menjaga keberlanjutan dari usaha ini diperlukan perawatan di 3 bidang. Nah, yang pertama adalah lingkungan, kemudian di bidang sosial, kemudian dari sisi tata kelola. Dari tim internal kita sendiri, kita akan memperbanyak konten testimonial, experience dari penumpang, karena ini adalah kuncinya, salah satu kunci yang menurut kita harus diperbanyak. Usul ini bagus,
tetapi mungkin harus disesuaikan dengan konteks Pelni existing hari ini dalam menjalankan penugasan. Tidak semua bisa dijalankan, tetapi tentu kita masih punya ruang. Misalnya memang kita ada satu tujuan wisata, maka tidak mungkin Pelni menjalankan sendiri, bisa berkolaborasi dengan travel agent setempat yang nanti akan menjalankan. Nah, fungsi Voyage mungkin harus berpikir ke sana dibanding Pelni harus menjalankan pekerjaan yang diusulkan oleh Voyage ini sendiri. Kalau secara presentasi saya suka ya, 88-nya bagus, energinya bagus, kalem gitu ya, dan artikulatif gitu. Jadi saya suka. Cuman ya lagi-lagi ya, kalau Anda pitching ke investor dengan data atau asumsi yang salah, itu parah. Ya, jadi tolong setiap kali bikin deck, research. Ini Pelni itu adalah regulated company. Dia regulasi, ada regulasinya. Hampir semuanya datanya belum cukup dan belum mengerti dengan paham sebenarnya apa yang dibutuhkan, ya, apa masalah utamanya, hingga bagaimana akhirnya untuk menjawab solusinya. Kami menyadari dengan segala keterbatasan waktu ya, dan keterbatasan informasi, mungkin data yang kita sampaikan masih belum terlalu relevan dan on point untuk problem yang dihadapi oleh Pelni. 3 hari lo punya waktu, jangan ngomong waktunya singkat. Anda punya waktu 3 hari, tidak mendapatkan fakta bahwa ini regulated company, menurut saya sih fatal. Salah ngaku salah, karakter itu kita minta. Salah ngaku salah, ojo ngeyel. Dari segi asumsi, dari segi data memang kita kurang lengkap lah, apapun itu alasannya. Jadi jawabannya kurang tepat. Istilahnya orang lagi lapar dikasih minuman enak, seenak apapun kan nggak ngena. Anda tunggu aja, apakah Anda lebih baik dari 2 tim yang lain atau lebih jelek. Saatnya Bu Ani untuk memberikan penilaian atas apa yang dipresentasikan oleh 3 tim, Biru, Sagara, dan Nautica. Siapakah di antara ketiga tim ini yang paling menjawab persoalan Pelni? Untuk itu saya minta 3 ketua timnya untuk maju ke depan. Bagaimana membuat suatu aktivitas atau strategi yang effortless tetapi dampaknya besar. Itulah kriteria dalam saya memilih siapa pemenangnya. 1 hadiah nih, atas jeripayah Bapak dan Ibu sekalian. Biru, Voyage, atau Sagara? Dan saya memberikan hadiah ini kepada kelompok Sagara. Dianggap oleh Pelni adalah yang paling minim investment tapi dengan high impact. Jadi kalau puas, rasanya masih banyak penyempurnaan, tetapi di antara 3 itu yang terbaik adalah kelompok yang sudah saya sampaikan tadi. Tadi yang kita nilai adalah lebih ke result, tapi belum selesai. Artinya kami nanti di sesi kedua akan menilai proses. Ada 3P di DSD, ya, paham, piawai, persona, dan itu adalah proses sebetulnya. Nanti yang saya cabut kunci suksesnya, ya berarti Anda harus meninggalkan Diplomat Space Challenge Season ke-15 ini.